wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Fitriyanti SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK 4 Solok Selatan. Di video ini, saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 1.1, Koneksi Antar Materi. Pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Ia menciptakan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan selama ini yaitu saya berpikir ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik peserta didik. Dan saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif peserta didik. Serta kurang peduli apakah peserta didik benar-benar paham dengan materi saya tersebut, karena saya hanya berfokus pada pencapaian target materi yang begitu padatnya pada semester itu. Metode pembelajaran yang saya lakukan yaitu berpusat pada guru atau teacher center. Serta saya juga fokus pada pencapaian KKM. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Kemudian, peserta didik dianggap sebagai objek pembelajaran. Sebelumnya, saya tidak mempedulikan apakah peserta didik benar-benar paham dengan materi yang saya berikan. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya memperhatikan kognitif siswa saja, melainkan afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid sebagai subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran. Artinya, murid mempunyai kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Kemudian, guru harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan berbeda-beda dan unik, dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid. Serta guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Kemudian, memberikan kesempatan untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik sesuai metode student center. Kemudian, saya menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada peserta didik, berusaha memberi tauladan kepada peserta didik baik dalam perkataan maupun perbuatan.
Saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Akhir kata, seorang guru itu adalah orang yang berani mengajar dengan tidak berhenti belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.